Kalau nggak tahu kenapa, tapi orang-orang tuh nggak suka sama saya, tapi saya nggak tahu kenapa. Sebenarnya aku nggak tahu itu termasuk bullying atau enggak. Cuman so far ya kayak mungkin di bullying verbal gitu sama kayak contohnya dikatain fisik gitu. Tau nggak sih kayak kamu bebaran banget gitu loh, kata-kata yang sering banget dilontarkan pembuli gitu buat self defense. Oh, kamu baperan banget sih ya. Iya, sekarang zaman-zamannya kayak gitu, kayak mohon maaf aja tuh udah jadi gengsi gitu. Kita, contohnya rupa kita, kemudian warna kulit kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Maka kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol saja. Tetapi, nah ini tambahan lagi. Segala sesuatu bergantung pada tujuan dan makna. This is Smakda Class. Let's talk and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembali lagi berjumpa dalam podcast SMK Negeri 2 Purbalingga. Let's talk and relax. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang memang sering terjadi tapi kita lupa bahwa itu adalah sesuatu yang perlu kita perhitungkan. Dan di depan saya sudah ada dua orang siswa SMK Negeri 2 Purbalingga yang tentunya akan membantu kita dalam membahas tentang hal ini. Kita kenalan dulu dengan mereka. Siapa mereka? Silakan perkenalkan diri kalian. Saya Anza Sefal dari kelas 12 RPL 2. Oke, Enza. RPL 212 ya? Iya. Oke. Satunya? Saya Oktiviani dari kelas 12 RPL 1. Okti. Oke, RPL 1. Oke. Dari kelas 12 RPL semua. Kalian baru saja selesai PKL ya? Iya. PKL di mana? Di Binat. Binet Komputer pada Marak. Pada Marah ya. Oke. Kali ini kita mau bicara apa sih, Okti? Bullying. Bullying ya. Ya. Ya, kita akan berbicara tentang bullying. Katanya si Okti pernah mendapatkan pengalaman tentang bullying ya. Iya. Boleh diceritakan apa yang pernah Okti dapatkan ketika itu? Dari awal masuk ke SMP, kalau nggak tahu kenapa, tapi orang-orang tuh nggak suka sama saya, tapi saya nggak tahu kenapa kayak gitu. Terus makin hari dari SMP itu semakin menjadi-jadi gitu. Nggak terlalu berat sih, masuknya masih ke bullying verbal yang hanya Ucapan kan? iya ucapan kayak gitulah. Diolok-olok temennya. Kakak kelas Bukan teman kelas. bukan kakak kelas, terus ada teman kelas cuman beda kelas. Oke. Satu kelas itu. Beda kelas ya, tapi satu tingkat maksudnya. Iya. Oke. Itu terjadi selama 3 tahun di SMP. Enggak, pas awal masuk aja. Oke. Ospek atau setelahnya? Dari pertama. Berarti pertama masuk ospek ya? Ya. Oke, kalau kamu gimana, Hense? Sebenarnya aku nggak tahu itu termasuk bullying atau enggak. Cuman so far ya kayak mungkin di bullying verbal gitu sama kayak contohnya dikatain fisik itu kayak hitam lah gitu. Tapi karena sekarang sih nggak terlalu ngurusin gitulah. Soalnya tuh udah dari kecil soalnya. Oke. Bawaan ya. Ya. Yeah. Ya Betul. gitu sih. Saya juga hitam loh sebenarnya. Iya. Kayak Saya sekarang sih. nggak beda jauh loh sama kamu sih. Iya. Jadi dulu tertekan. Dulu tertekan ya. Tapi sekarang kan kece badai. Oh gitu. Kece Ya. badai. Iya. Iya. Sebenarnya itu contoh-contoh ya Iya. daripada bullying.
mungkin akan kita bahas lebih jauh lagi. Tapi sebelum itu kita harus tahu sebenarnya bullying itu apa sebenarnya gitu. Dan kenapa bisa terjadi bullying? Tahu nggak bullying itu apa? Bullying adalah menurut saya ya Pak, penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang secara verbal, fisik maupun psikologis yang membuat si korban ini menjadi trauma, tertekan, bahkan mungkin tidak berdaya. Iya. Gitu. Menurut saya. Oke. Kalau kamu sih? Ya kurang lebih begitu sih. Iya kan? Kamu ikut-ikutan aja sih. Ya. Betul. Jadi memang penyalahgunaan kekuasaan. Jadi orang-orang yang merasa dia lebih punya power, lebih punya kuasa, lebih daripada yang lain, dia merasa dia menyalahgunakan hal itu gitu loh maksudnya. Karena ada beberapa yang memang power ini kan tidak hanya masalah fisik saja sebenarnya, tidak hanya karena bodinya besar, tidak, tapi bisa saja karena dia memang lebih menarik, lebih disukai teman-temannya daripada kita gitu loh maksudnya. Kemudian dia lebih ganteng atau cantik gitu ya. Kemudian dia bisa membuli yang lainnya yang tidak seperti dia, yang lebih rendah daripada dia menurut dia gitu ya. Itu sebenarnya, dan ini subjektif. Kenapa subjektif? Karena memang tidak semua orang itu sama ketika mendapatkan perlakuan itu. Ada yang biasa saja, ada yang menjadi insecure setelah itu. Insecure. Bener ya? Iya. Kamu setelah mendapatkan, belum. Kira-kira kenapa mereka melakukan hal itu? Kalah saing. Mungkin Salah satu kalah saing. Kalah saing. iya. Atau enggak dari pengalaman pribadi aja sih, kayak di dalam lingkungan keluarganya dia yang dibully gitu loh. Jadi dia kayak melampiaskan amarahnya ke yang sama orang lebih lain. lemah. Iya. Oh iya. Ya, betul sih. Tapi kalau pembuli itu yang aku tahu kayak nggak ngerasa dirinya itu pembuli itu loh. Tidak sadar ya. Iya, Iya. karena zaman sekarang kan tau nggak sih kayak kamu bebaran banget gitu loh, kata-kata yang sering banget dilontarkan pembuli itu buat self defense. Oh, iya. Kamu baperan banget sih ya. Iya, sekarang zaman-zamannya kayak gitu, kayak mohon maaf aja tuh udah jadi gengsi gitu. Iya. Oke. Ya, kalau kalian agak berpengetahuan. Sok berpengetahuan aja sih. Ya. Ya bener sih, bener. Iya kan? Itu memang dasarnya mereka pernah gitu loh. Dan bisa jadi mereka pernah, bisa jadi. Atau di sebenarnya ada faktornya itu keluarga, lingkungan, dan teman-temannya. Di keluarga bisa jadi mereka itu di dalam keluarga sering melihat sesuatu yang seperti itu dari orang tuanya yang membuli anaknya, kan bisa terjadi. Oh dasar anak gitu loh misalnya. Dasar anak. Nah itu yang kadang tidak disadari itu. Iya. Dan itu tidak disadari oleh orang tua gitu loh padahal. Bisa jadi terjadi seperti itu, atau terjadi pertengkaran antar orang tua. Kemudian kalau lingkungan ya mungkin di lingkungan sudah sering ya dengan hal seperti itu, dan teman-temannya kayak gitu. Dan kalau temannya tidak melakukan pembulian, itu mereka dianggap cemen gitu loh maksudnya. Jadi kalau mau tidak mau pembulian ini terjadi terus-terusan gitu loh maksudnya, karena lingkungannya tetap kayak gitu. Coba loh, kok kamu nggak berani sama dia sih gitu, kok kamu nggak berani nggak ngomong membuli gitu ya, tapi kamu nggak berani sama dia sih gitu, kok kamu cemen sih gitu loh. Itu sering sih. Sering ya. Jadi yang membuli otomatis akan membuli terus gitu. Terus cara untuk menyetopnya gimana? Cara yang pertama itu, ini dari pandangan aku aja ya, itu kayak kita nggak boleh lemah gitu di depannya. Harus percaya diri. Iya, karena itu kan yang dimau gitu buat mentalnya gitu kan. Kalau kita takut,
kejadian itu akan berulang-ulang terus. Hmm. Itu terus juga Pokoknya jangan sampai takut, terus jangan segan untuk lapor sih. Sama diskusi ke keluarga juga itu penting. Pernah untuk melaporkan hal ini? itu kesalahan saya. Enggak pernah. Kenapa enggak? Takut dulu itu, even pas ketika saya dibully, saya itu lah kok gini, saya punya salah apa, kayak malah lebih ketakut kayak gitu. Tapi semenjak tahu tentang bullying ini, saya kecewa. Kenapa saya nggak dari dulu itu melaporkan saja ke yang lebih tua, atau ada tuh kan di sekolah-sekolah ada guru BK, kenapa nggak saya lapor gitu. Nyesalnya sekarang. Ya? Iya. Karena pas saya dapat bulian itu, saya takut. Kalau mau ke sekolah juga takut. Terus kayak udah sampai di sekolah, nggak mau ke kelas, maunya pergi aja kayak gitu. Tapi tetap aja tertekan. Berarti di sekolah jadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan ya? Menakutkan ya. Kalau ya, kamu gimana? Sama juga gimana takut gitu buat lapor, karena kayak nggak punya kekuasaan gitu loh. Jadinya cara yang paling itu bener kayak curhat ke teman yang bisa dianggap nyaman gitulah buat cerita gitu. Satu frekuensi. Iya, itu salah satu cara yang penting sih buat kesehatan mental. Kesehatan mental ya. Inza, kamu kan memang dibully karena warna kulit kamu. Oke. Dari yang awalnya kamu sebelum bisa mengatasi itu, apa yang ada di dalam pikiran kamu saat dibully itu? Ya kayak ngerasa jelek aja gitu. Merasa jelek? Iya, tapi karena udah terbiasa jadi gitu ya, jadi ya udah pemberian Tuhan aja gitu. Masa sampai pakai merkuri gitu. Anti merkuri. Iya. Oke. Kalau kamu gimana, Okti? Yang kamu rasakan pada bukan yang kamu rasakan, tapi apa sih kira-kira penyebab yang kamu tahu kenapa mereka membuli kamu? Jadi gini, waktu SD kan yang kayak terkenal gitu, saya yang aktif kan saya. Terus ada temen benci banget, tapi dia itu kayak bermuka dua gitu. Di depan saya enggak, tapi di belakangnya benci. Terus tapi di situ dia tuh nggak punya kekuasaan gitu ibaratnya. Terus masuk ke SMP, nah dia itu punya kakak sepupu atau apa gitu, nggak tahu. Terus dia ya gitu menjelek-jelekan saya, terus suruh ya itu sih apa sih bahasanya, labrak aja lah ya. Labrak saja dia itu Okti kayak gitu. Terus satu kelas atau dua kelas lah, kelas 7 ikut. Terus ke kelasnya ada beberapa kelas, banyak masuk ke kelas saya, kayak gitulah. Terus kamu diapain? Ditanya-tanya banyak. Terus dicaci maki. Kayak gitu. Oke. Kenapa mereka mau seperti itu, padahal kan itu permintaan teman kamu? Nggak tahu. Mungkin kalah saing. Kalah saing. Mereka merasa asik ya? Iya. Dengan membuli ya? Ya. Selanjutnya gini. Ketika kita mendapatkan bullying ya, kita dibully, yang kita pikirkan itu ada orang yang berpikir bahwa saya memang benar-benar jelek, saya benar-benar seperti apa yang mereka katakan gitu loh. Contoh Enza dikatakan seperti itu.
Enza kemudian berpikir memang benar-benar kayak gitu ya. Iya. Dan itu membuat pikiran kita tidak nyaman sebenarnya. Itulah yang namanya mentalnya tidak sehat gitu. Dan ini relatif. Ada yang berpikir seperti itu, ada yang tidak. Gitu. Jadi hal yang seperti ini memang relatif bergantung pada orangnya. Dan ini tidak terjadi hanya pada secara langsung saja, tapi secara online juga terjadi ya. Iya. Pernah nggak? Cyberbullying gitu. Pernah nggak mendapatkan yang seperti itu? Enggak sih. Enggak ya. Dan nggak mau juga. Atau tidak bermain sosial media? Main. Aktif. Aktif sekali. Aktif sekali. Di mana kalian main sosial medianya? Kan sekarang ada filter jadi lebih beda aja gitu buat ngupload. Oke. Keterlaluan filter. Kalian main Instagram? Iya. Twitter? Twitter enggak. Enggak. Oke. Tadi apalah yang mau saya sampaikan ini? Saya jadi lupa. Minum dulu. Iya. Saya nggak ada minumnya ya. Dan jangan lupa ini ada produk serbuk jahe. Kalau mau yang anget-anget boleh ditambahin ini serbuk jahe. Ya. Selanjutnya apa sih yang kamu harapkan pada teman-teman yang lainnya ketika kalian pernah mengalami pembulian sebagai korban ataupun kalian pernah sebagai pelaku, karena kadang kita tidak sadar gitu loh. Iya. Apa yang kalian harapkan terkait dengan hal ini kepada teman-teman yang lain? Yang pertama jaga ucapan aja sih biar nggak menyakiti orang lain. Terus untuk yang dibully harus percaya diri, terus simpen bukti-bukti bahwa dia pernah dibully, nanti bisa dilaporkan kayak gitu. Oke. Terus Mempererat hubungan sama keluarga aja sih. Oke. Terus juga harus pintar-pintar bersosialisasi biar banyak teman, nggak sendiri. Kalau misalkan dibully sendiri itu sakit, kayak Merasa sendiri ya? iya. Merasa tidak berguna, merasa hanya sendiri, merasa tidak punya orang lain. Ya. Oke. Ya, udah. Kamu ada tambahan, Za? Cari lingkungan yang lain aja gitu. Kalau di lingkungan sebelumnya udah kayak ngerasa toxic banget gitu loh. Langsung cepet-cepet cari lingkungan yang bisa menerima kita nih, support gitu. Yang support sistemnya positif ya. Iya, positif Ya, vibes. yang tidak negatif. Oke, bagus. Dan mungkin saya perlu menambahkan ya terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bullying. Betul, memang harus dilaporkan. Jangan takut untuk melapor. Dan apalagi ketika itu terjadi di sekolah. Karena setiap sekolah saya yakin sudah ada BK yang terkait dengan hal tersebut dan akan memberikan konseling pada korban terutama, dan itu memang penting baik pada korban maupun pelaku. Kadang kan kita mau lapor sebagai korban, nanti kita takut, wah disangkat semen nih gitu. Apa-apa lapor, dikit-dikit lapor gitu. Kita disangkat semen nih. Salah. Justru kalian berani gitu loh. Karena apa? Karena kalian berani lapor. Kalau kalian tidak berani lapor, itu justru cemen gitu loh, sebaliknya. Pemahamannya terbalik. Gitu ya. Itu yang pertama. Kenapa kita lapor? Karena untuk menghentikan bullying. Karena bullying kalau tidak di stop, itu akan terjadi terus menerus. Karena gini, dan akan bertambah pelakunya. Contoh ya, Enza dibully di kelas oleh 2 orang contohnya. 2 orang membuli. Oke, tidak ada punishment, tidak ada hukuman untuk pelakunya. Kemudian teman yang lainnya lihat
oh iya ini nggak ada hukuman ya, kayaknya asik nih ngebully temen gitu. Jadi ikut-ikutan tambah banyak karena tidak ada punishment tapi ada advantage gitu loh. Tambah banyak dan terus menerus, tambah parah selanjutnya. Nah itu namanya social learning. Mau nggak mau itu harus di stop dengan dilaporkan, dihentikan rantainya, ditindaklanjuti. Oke ya. Kemudian kalau kita menjadi korban gitu ya, dan kita merasa menjadi seseorang yang memang benar-benar seperti apa yang mereka katakan gitu, benar-benar kayak gitu, kita harus berpikir bahwa apapun yang ada dalam apa yang menjadi bentuk dalam tubuh kita, contohnya rupa kita, kemudian warna kulit kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Maka kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol saja. Oke. Contohnya NZ. Warna kulit kamu hampir sama seperti saya. Warna gelap gitu ya. Iya. Hampir sama seperti saya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak perlu memikirkan itu, karena itu pemberian Tuhan gitu loh. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol, yang bisa kita ubah, yaitu cara berpikir kita, bahwa ini tidak jelek, bahwa ini sesuatu yang normal, bahwa ini adalah karunia. Itu yang bisa kita kontrol sebenarnya, karena kita bergantung pada cara kita berpikir. Oke, ada tambahan lagi silahkan. Sebenarnya bilang kalau guru itu pernah bully bisa nggak sih? Kayak Bisa. ini aku nggak tahu ini termasuk pembulian verbal atau enggak, tapi kayak guru kan pernah kayak banding-bandingin satu kelas satu dengan kelas lainnya itu kayak membuat kita tuh kayak memupuk nggak bisa kayak jadi diri sendiri gitu loh. Jadi kayak harus sesuai yang apa dituntutkan gitu. Udah kita diciptakan berbagai macam keunikan kan gitu. Ya. Ya itu sih. Oke. Jadi jangan berfokus pada pembulian terhadap siswa, tapi guru juga kadang juga kayak gitu, tapi mungkin gak disadari, tapi juga mungkin buat kebaikan kita kan. Kayak gitu sih. Maksudnya membandingkan gimana? Ya kayak misalkan RPL 1 dan RPL 2 ya. Contoh itu RPL 1 rajin-rajin gitu. Padahal kita juga berusaha gitu loh, tapi kan nggak tahu dengan yang lainnya gitu. Iya. Oke. Ini bisa jadi sesuatu yang menyakitkan, bisa jadi sesuatu yang memotivasi. Relatif. Ya, ini subjektif. Kembali lagi, ini subjektif. Tetapi, nah ini tambahan lagi. Segala sesuatu bergantung pada tujuan dan makna. Tergantung pada tujuan dan makna. Kalau kita mendapatkan itu, hal tersebut gitu, karena saya juga pernah menjadi siswa gitu loh. Siswa di sini lagi. Saya siswa di sini. Kemudian saya dibandingkan, oh itu tuh kelas sebelah lebih rajin daripada kamu gitu loh. Itu tuh contoh si A gitu loh. Dia lebih rajin loh daripada kamu. Dia nilainya lebih bagus loh daripada kamu gitu. Ini menjadi sesuatu motivasi ketika kita bisa memaknainya menjadi sesuatu yang memotivasi. Karena kalau menjelek-jelekan kan nggak secara langsung gitu ya. Karena menyebutkannya itu lebih rajin gitu kan. Nggak secara langsung, oh kamu jelek gitu loh. Enggak kan. Gitu. Tapi itu motivasi supaya kelas ini juga rajin seperti dia, contohnya. Ya, mungkin guru tersebut pernah mendapatkan data. Oh, ini rata-rata di kelas A segini, rata-rata di kelas B segini. Itu pasti berdasarkan data gitu. Dan mungkin bukan pada individual, tapi secara menyeluruh gitu loh. Gitu. Itu sih. Jadi kita harus bisa memaknai
memaknai segala sesuatu gitu. Dan supaya kita tidak berpikir negatif, kita berpikir pada sesuatu yang menguntungkan saja gitu, pada sesuatu yang membangun, pada sesuatu yang positif. Ini tujuannya adalah untuk menjadi rajin kitanya, bukan menuduh bahwa kita itu jelek gitu. Kita jangan berpikir seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin cukup ya sampai di sini ya. Ya, itu harapan kita semua, tidak ada lagi bullying, dan kita harus menghentikan bullying. Jangan takut untuk lapor jika terjadi hal seperti itu. Jangan takut dikatakan cemen kalau kita lapor, justru kalian berani ketika kalian lapor. Oke. Kemudian kita harus mampu untuk memaknai dan memilih dalam kita berpikir. Kita harus berpikir pada sesuatu yang bisa kita kontrol, bukan pada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ya, itu saja mungkin. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Enza, terima kasih Okti. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. This is Smakda Class. Let's talk and relax.